melakukan pembiakan tanaman, baik itu okulasi atau sambung, ya kita bisa gunakan pohon induk yang sehat ya seperti ini, dan sudah pernah ya berbuah. Ya, ini kurang lebih 5 tahun ini sudah umurnya, sudah 3 kali berbuah dan ini yang ketiga kali. Cuma ini karena mungkin musim kemarau, jadi waktu pertama kembang bunganya itu banyak, tapi ini yang tersisa buahnya di atas ya, kurang banyak karena memasuki musim kemarau pada saat berbunga. Jadi itu yang menyebabkan buah tidak banyak yang jadi. Nah, kalau kita mau mau ambil cabang untuk dijadikan okulasi, ya kita bisa ambil cabang yang sehat, cabang atau ranting di sini juga bisa di ujung sini. Ya, jadi kira-kira ini bisa ya. Jadi kita ini ambil bisa. Nah, ini ada berapa banyak di sini kalau kita okulasi ya. Nah, biasanya itu dipotong aja begini. Nah, ini tunas yang cocok untuk dijadikan mata tunas entris ya, atau batang atas ya, yang ini nih. Ini bagus karena menonjol keluar. Kemudian ini juga menonjol, ini juga ya. Kemudian ini juga bagus tetapi agak bercabang, dan ini kalau biasanya dikerat atau disayat biasanya pecah. Nah, jadi yang paling bagus ini, kemudian ini. Jadi ada dua kira-kira yang bisa diambil dari sini, Pak. Ya. Kalau kita melakukan stek itu Pak, biasanya umur tanaman itu atau pohon itu berapa tahun baru bisa kita lakukan stek itu atau penyambungan itu? Ya, Apakah Kak, biar masih muda sudah bisa atau ada umur tertentu yang layak untuk kita melakukan stek? ya, jadi kalau stek itu, ya kalau stek itu pada umumnya kalau durian ya susah untuk di stek. Jadi ada beberapa tanaman yang tidak cocok untuk di stek. Jadi yang paling gampang di stek itu ya seperti kayak ya tebu ya. Kemudian kalau jenis kayu itu bisa yang kayu sungkai itu bisa di stek. Kemudian juga jati. Nah, kalau durian ini untuk kalau di stek itu pada umumnya nggak bisa ya itu. Jadi kalau durian itu hanya bisa untuk disambung, kemudian untuk populasi atau ditempel. Nah, kalau yang masalah umur, paling tidak tanaman itu bisa di stek atau disambung itu, tanaman itu sudah berbuah ya paling tidak 2 sampai 3 kali berbuah di atas juga, itu sangat bagus. Dan umur pohon induknya itu ya sekitar 5 sampai 10 tahun ya. Jadi itu syaratnya kira-kira gitu. Terus satu lagi pertanyaan saya Pak, ini kan durian durian Bapak ini kan daunnya, buahnya waktu berkembang saya lihat banyak betul kembangnya, tapi setelah berbuah ini, buah yang sisa ini kan tidak sebanding dengan kembangnya waktu dia berkembang. Ini berbuah tapi mungkin 30% aja yang ada buahnya, hasil kembangnya itu tadi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pengaruh cuaca atau kurang pemupukan yang menyebabkan buahnya ini tidak semuanya tidak optimal? Maksudnya tidak semua bisa jadi buah, tidak sesuai dengan kembangnya waktu dia berkembang itu hari. Ya mungkin itu aja dulu Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi saya kira seperti itu, bahwa
Ya, waktu pertama berbunga ini memang banyak bunganya di atas, tapi setelah terjadi pembentukan buah sangat kurang. Nah, faktor penyebabnya itu yang pertama itu adalah kemungkinan karena kemarau panjang, dan yang kedua Berarti itu cuaca karena pengaruh. eh, memang ini tidak pernah dilakukan pemupukan, paling tidak dilakukan pemupukan ya NPK, ya mungkin bisa 2 sampai 3 kali dalam setahun, tetapi ini saya pernah kasih KCL saja, itu sekitar 1 kali, dan itu pun sudah berbunga, jadi mungkin tidak bermanfaat bagus ya. Nah, jadi kemudian ya faktor pemicunya ya kadang juga tidak terjadi penyerbukan sempurna, itu juga bisa menjadikan bunga banyak rontok ya, makanya ya buahnya ini kira-kira hanya 30% yang tersisa yang jadi. Ya, saya kira itu demikian. Terus satu lagi Pak, pertanyaan saya ini, kalau durian ini apakah perlu dipangkas batangnya ini atau pengurangan daun biar ini pengaruh ke buah atau ke kembangnya ini? Karena saya lihat, karena kita kan, saya ini kan orang kampung, jadi tidak paham itu masalah pemeliharaan tanaman. Apakah durian ini, saya lihat orang-orang itu, kalau orang-orang yang ada pengetahuan, yang orang-orang pertanian itu, biasanya saya lihat dia pangkas itu, apa dampaknya kalau kita pangkas batangnya itu, sama kadang daunnya juga dikurangi itu, yang ini apa dampaknya itu pada tanaman durian itu Pak? Ya, jadi terima kasih ya. Jadi pada umumnya tanaman perkebunan itu memang harus dipangkas. Kenapa? Ya, cabang-cabang yang terlalu rimbun itu yang tidak produktif harus dipangkas. Kemudian cabang yang terserang ya penyakit atau penggerek batang itu harus dibuang. Nah, yang kedua, apabila dipangkas ya, maka itu bisa memperbanyak buah, karena cahaya sinar matahari yang masuk itu bisa sampai 60%, jadi tidak menimbulkan tanaman menjadi lembab ya. Jadi kalau lembab itu biasanya cabang-cabang ini atau ranting ini biasanya ditumbuhi jamur kalau lembab ya. Ya, contohnya ini Iya. harus dibersihkan, ini tumbuhan liana atau tumbuhan merambat ya, supaya mencegah terjadinya lingkungan di sekitar pohon itu tidak lembab, karena biasanya menimbulkan biasanya cabang itu tumbuh jamur di situ kalau misalnya terlalu rimbun ya daunnya atau cabangnya. Jadi pada intinya kita memberikan leluasa supaya sinar cahaya matahari itu bisa masuk sekitar 60%. Ya, saya kira itu. Terus ini lagi Pak, satu lagi nih yang saya mau tanyakan, masalah buah Pak, buah durian ini. Karena kita ini di Kutai Barat, mayoritas orang itu menanam durian. Tapi cara pengendalian hama pada durian ini yang kita masyarakat di sini masih kurang paham. Karena durian itu walaupun sudah besar kayak begini, sudah besar-besar begini, tapi itu masih jatuh karena masih ada yang hamanya ini, yang contoh kayak gini nih, yang ada merah ini, yang sering menggerogoti buah, akhirnya buah itu berulat dan menyebabkan kita rugi, karena kita sudah harapkan durian itu sudah bisa kita jual kalau tidak ada penyakitnya. Ini kami mau tanyakan cara pengendalian yang hama begini nih, yang sering makan durian ini jadi ulat di dalam itu, bagaimana caranya Pak biar kita masyarakat di sini mengendalikan dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, mungkin itu Pak. Ya, jadi caranya adalah yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa tanaman itu
cabang-cabang atau ranting-ranting yang tidak produktif itu harus dipangkas supaya tidak lembab. Kemudian di sekitar pohon itu dibersihkan. Kalau ini kan ada banyak tumbuhan hutan ya, jadi di sekitar tanaman itu ya, banyak tumbuhan belukar. Nah, itu yang biasa menimbulkan banyak penyakit yang muncul ya, berbagai macam kumbang atau serangga, dan Iya. lama-lama nanti menjadi ulat buah atau Iya. lalat buah. Nah, itu biasanya yang menusuk buah sehingga atau memakan buah sehingga buah itu menjadi busuk dan jatuh ya. Jadi yang pada intinya bahwa pohon itu memang harus 60% cahaya masuk supaya tidak terjadi lembab Oh iya. ya, supaya untuk menghindari munculnya berbagai macam penyakit. Berarti pemangkasan itu harus Ya, siapa ya? jadi pemangkasan memang harus dilakukan.